Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, insyaallah saya adalah penceramah terakhir salat tarawih 1443 Hijriah ini. Insyaallah besok sambil kita menunggu sidang isbat. Sebelum saya menyampaikan ceramah ini, saya dibisiki jamaah, Ustadz harus tampil beda katanya. Saya tanya pada beliau, yang beda apanya? Suaranya, materinya, atau apanya? Bukan. Yang beda itu fashionnya katanya. Sebelum saya naik mimbar ini, saya dikirimi paket komplit, kopiah, sarung, baju koko yang saya pakai ini. Dalam hati saya begini, paling ini tetap gajah duduk ya gitu. Ternyata setelah saya buka, tidak, ini branded semua saya pakai ini. Sarungnya cap mimbar, bajunya Al-Madani. Jadi jamaah kalau beli sarung cap mimbar, bajunya Al-Madani. Setelah saya ngaca, kok masih kurang met. Ternyata sandalnya saya nggak dikasih. Yang dikasih hanya kopiah, baju sama sarungnya. Mohon ya, besok dilengkapi sandal kulit sekalian. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini, Ramadan sudah berada di gerbang pintu Syawal. Menangislah kalian semuanya. Kalian telah berjanji pada Allah bahwa akan menghatamkan Al-Quran. Ternyata di Ramadan akhir hitungan, saudara baru pada juz awalan. Menangislah kepada Allah. Kalian telah berjanji bahwa menyempurnakan qiyamul lail dengan baik, dengan penuh khusyuk. Namun ternyata penuh lubang tambalan. Menangislah semoga air mata ini sebagai saksi di yaumul qiyamah kelak nanti. Menangislah mohon ampun kepada Allah. Apakah di Ramadan ini kita masih bisa menatap di Ramadan yang akan datang? Atau Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita? Kepada siapa usia kita ini dinisbahkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab hanya berusia 63 tahun. Bersiap-siaplah kalian yang sudah masuk 60 tahun. Berarti kurang 900 hari lagi akan kembali kepada Allah. Kalau saudara meniru Zaid bin Sabit, Imam Syafi'i rahimahullah, Zaid bin Sabit hanya berusia 54 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai imam mazhab terbesar 53 tahun. Kalau saudara saat ini sudah berusia 50 tahun, bersiap-siaplah. 1100 hari lagi kalian akan kembali kepada Allah. Hadirin, itulah renungan di akhir Ramadan. Tema saya ringan sekali. Temanya serasa, momentum, peristiwa. Serasa baru kemarin Ketua Takmir menyampaikan sambutannya. Yang saya ingat betul, dalam sambutan itu beliau menyampaikan
ada 11 paket buka puasa, Sabtu, Ahad, dan libur nasional. Semua buka puasa ini sudah kita lalui semuanya, sudah habis. Tinggal besok. Apakah besok kita menjumpai? Dengan berbagai macam menu kulit sebagainya luar biasa. Ada 10 paket iktikaf. Semua sudah kita lalui iktikaf itu. Insya Allah tinggal nanti malam. Ada 250 paket sampai 300 paket sembako untuk duafa dan guru-guru ngaji. Semua dibagikan, habis sudah nggak ada. Yang dulu kita kerjakan bersama-sama, habis. Apa artinya semua? Ada 1.665 nasi kotak yang kita bagikan untuk duafa. Semua sudah selesai, tinggal besok. Ada 1.500 nasi kotak untuk buka harian ini. Sudah selesai. Senin insya Allah sudah nggak ada lagi nasi kotak. Itulah akhir dari sebuah jalan cerita. Jika Ramadan pergi, pasti tahun depan akan kembali. Namun jika engkau yang pergi, pasti tahun depan tidak akan ketemu lagi. Jalan-jalan ke Masjidul Jannah, pulangnya habis sholat jamaah. Semoga Ramadan nanti kita dipertemukan oleh Allah jua. Hadirin, sebelum saya ceramah yang momennya hanya momentum temanya, saya tanya pada pakar ahli di atas profesor, menguasai semua ilmu pengetahuan, disiplin semua ilmu bisa, yaitu Mbah Google. Mbah, saya tanya, pada tahun 60-an sampai 70-an, anak cowok bermain layang-layang itu usia berapa, Mbah? Pertanyaannya kedua, Mbah. Oke, katanya. Pada era 60-an 70-an, anak-anak cewek bermain masak-masakan atau manten-mantenan usia berapa, Mbah? Oh, itu masak-masakan itu dari tanah diaduk-aduk, sayurnya dari pelepah daun pisang, belinya pakai daun-daunan itu. Betul, Pak. Tahun 60-an 70-an itu anak-anak cowok dan cewek itu bermainnya usia 8 tahun sampai 10 tahun. Oh, itu jawab Google. Kalau nggak percaya silakan download. Sekarang ibu-ibu yang dulu main manten-mantenan, masak-masakan, bapak-bapak yang main layangan yang dulu, sekarang usianya sudah 65 tahun. Kemudian saya tanya, kalau Anda saat ini, engkau saat ini usia 60 tahun, masih ingat enggak ketika bermain layang-layang? Masih ingat, sangat ingat sekali betapa betiknya kita dulu itu main layang-layang, kita ngejar layang-layang ke sawah dan sebagainya. Pada waktu itu ibu-ibu tentu masih ingat ketika bermain masak-masakan, bermain manten-mantenan. Jadi manten-manten, ada yang manten laki-laki, ada manten itu, ada bubuan. Itu usia 8 tahun sampai 10 tahun. Jamaah, ibu itu sekarang pipinya sudah kendur, matanya sudah kabur, giginya sudah mulai gugur. Tapi kalau ditanya, Bu, dulu ibu main masak-masakan dengan siapa? Oh, saya masih ingat. Dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ingat semua. Kita bisa mengingat kejadian 50 tahun yang silam. Kalau saya tanya, bertahankah kita 50 tahun yang datang? Tidak mungkin. Kalau Anda sudah berusia 60-an, banyaklah beristighfar. Siapa tahu usia kita hanya sepanjang Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan jamaah ini usianya sama dengan Utsman bin Affan, 80-an semuanya. Amin. Enggak ada kan yang mau 60-an? Pasti enggak ada. Semua kita ingin umur panjang. Jamaah, itu namanya momentum. Saya ada pengalaman yang sangat menarik sekali, dan ini bukan hoax, tapi ini sungguhan.
Saya pernah besuk ke sebuah rumah sakit seorang kawan. Inilah momentum. Kawan itu memiliki penyakit yaitu demensia. Sudah mulai menurun fisiknya. Ingatannya sudah mulai agak berkurang, pikun. Saya bersama bapak datang ke rumah sakit itu. Assalamualaikum, di kelas VIP. Si pasien itu sama sekali tidak ingat kami. Saya ajarkan kalimat thayyibah, istighfar, la ilaha illallah. Sudah nggak bisa nyambung. Mengapa? Demensia. Ada mulai Alzheimer. Habis itu saya pamit saja. Setelah saya pamit, ternyata ada suster jaga yang masuk. Nah ini kaitan dengan suster. Saya perhatikan sekilas, susternya wajahnya bening, glowing. Mungkin perawatannya sudah iya. Makanya ibu perlu perawatan ya. Spontan si perawat ini mendekati pasien. Ya Allah, saya kaget sekali ketika mendekati pasien. Si pasien itu menyapa, halo sus. Ketika kami datang semuanya nggak ada yang dikenal. Namun ketika masuk perawat itu bisa menyapa, halo sus. Halo bapak, bagaimana? Sehat bapak? Alhamdulillah sehat sus. Ternyata momentum itu bisa membangkitkan otak yang sudah lemah. Makanya ibu-ibu kalau ingin suaminya awet muda, nggak gampang sakaratul maut, perawatan ya, yang glowing. Insya Allah suaminya awet muda. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika akhir Ramadan itikaf yang terakhir di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, dan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Idza kana akhiru lailatul Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikati musibatun lil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ramadan telah berakhir, maka menangislah langit, bumi, semua malaikat menangis. Mengapa menangis ya Rasulullah? Mengapa semua malaikat menangis ya Rasulullah? Musibah umat Muhammad. Ini adalah musibah bagi umat Muhammad. Bagaimana tidak menangis ketika Ramadan itu ada bersama kalian? Doa kalian diijabah oleh Allah. Sedekah kalian terima oleh Allah. Salat kalian terima oleh Allah. Puasa diterima oleh Allah. Sedangkan Ramadan pergi. Bagaimana itu bukan musibah? Maka itikaf yang terakhir di Masjid Nabawi itu semua terisak-isak menangis. Semua mendengarkan isakan tangis Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semua menangis. Kalau di RC ini itikaf itu pinggung. Suara HP, suara beker dan sebagainya, nggak ada yang menangis. Beda itikaf pada zaman Rasulullah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna hasanati mustamiati wa ta'ati maqbulah. Andaikan umatku itu tahu akan Ramadan, maka umatku itu akan minta semua harinya Ramadan, semua tahun Ramadan, semua bulan itu Ramadan. Karena nggak tahu, maka nggak demikian. Bagaimana tidak? Semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Karena ini sambutan yang terakhir, insyaallah tidak melebihi waktu. Mari kita semua memohon kepada Allah semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon mangga dan pohon pisang tumbuh menjulang di depan halaman. Sebentar lagi Idul Fitri menjelang. Itulah yang takmir haturkan. Itik betina di tengah sawah. Kalau berlari dikejar domba, kalau jamaah
bayar fitrah, jangan lupa datang ke Raudhatul Jannah. Putri raja bermain di taman, berdendang di atas matras. Bila jamaah punya pinjaman, semoga dianggap lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.